Menapaki bumi Dharmasraya, tanah kebaikan, membawa cerita dari berabad-abad lalu. Goresan tangan para Citraleka kekal terpahat, menguak tabir kejayaan Kerajaan Melayu Dharmasraya. Satu persatu artefak dan prasasti keluar dari dalam tanah emas, menyisakan sejarah kejayaan panjang yang ingin diulang pada masa kini. Dari hulu Sungai Batanghari, warisan sejarahnya memahat cerita, dari upaya penaklukan menjadi kisah jalinan persahabatan. Paduka Raja Maulio Warmadewa. Saat ini, rakyat di wilayah Malayupura sudah hidup berkecukupan. Semua aman dan damai, Paduka. Baguslah. Bagaimana dengan prajuritmu di Sungai Batanghari? Hari ini, emas telah terkumpul banyak dari hari kemarin, Paduka. Paduka, ada kabar yang dibawa dari pedagang dari arah timur. Ada 2 kapal besar bertolak ke arah Suwarna Bumi. Kabarnya itu dari kerajaan Singasari, Paduka. Jika memang mereka datang untuk niat baik, tentu kita sambut. Jika tidak, kita juga harus siap untuk itu. Bagaimana baiknya, Paduka? Tetap siapkan 1000 pasukan untuk menunggu kedatangannya. Kumpulkan kabar. Baik, Paduka. Sejarah kuno Dharmasraya mulai mengemuka beberapa tahun terakhir. Banyak yang bertanya dan mendatangi situs-situs peninggalan Kerajaan Melayu Dharmasraya tersebut. Saya salah satu orang yang ingin mengenali satu persatu situs peninggalan itu. Dharmasraya punya sejarah penting yang diyakini merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Pagaruyung. Dari sejarah yang tertulis, tergambar begitu besarnya Kerajaan Melayu Dharmasraya dahulu. Terletak sekitar 180 km dari arah timur Kota Padang, Sumatera Barat, wilayah Dharmasraya berdiri sebagai kabupaten baru sejak tahun 2003, mekar dari kabupaten induknya, Sijunjung. Namun sesungguhnya, nama Dharmasraya sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Pada tahun 1286, Dharmasraya sudah menjadi ibu kota Kerajaan Melayu, sebuah negara yang menggantikan dominasi Sriwijaya. Melayu merupakan sebuah kerajaan yang dianggap penting pada masa itu, dan eksistensinya diakui oleh berbagai kerajaan, salah satunya Singasari yang berpusat di Pulau Jawa. Melayu Dharmasraya juga memiliki belasan daerah bawahan. Kerajaan ini menguasai seluruh Suwarna Bumi atau yang disebut Pulau Sumatera saat ini, menguasai Selat Malaka hingga semenanjung Malaka sampai ke Thailand bagian selatan. Ekspedisi Pamalayu dilaksanakan Kerajaan Singasari di Pulau Jawa atas perintah Raja Kertanegara. Tak lama setelah sang raja menolak tunduk pada Kaisar Mongolia. Ekspedisi ini salah satunya menuju Kerajaan Melayu di Dharmasraya yang disebut-sebut sebagai negeri emas dan punya kekuasaan yang luas. Ekspedisi Pamalayu itu terjadi pada 22 Agustus 1286 pada penanggalan Masehi, menempuh beberapa jalur, melewati Sungai Batanghari. Konon kabarnya, ekspedisi itu disebut sebagai upaya penaklukan Singasari atas Dharmasraya. Namun anehnya, sebuah hadiah dibawakan Singasari untuk Kerajaan Melayu Dharmasraya saat itu. Sebuah patung terbuat dari batu andesit.
Patung itu disebut Arca Amogapasa, berukuran tinggi 163 cm, lebar 97 hingga 139 cm. Dalam buku arkeolog Balai Pelestarian Kebudayaan dituliskan saat sampai di Darmasraya dahulu, Arca Amogapasa diletakkan di sebuah bukit yang sering disebut Bukit Berhalu di Desa Rambahan. Kini, patung ini berada di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Amogapasa adalah salah satu bodhisatwa perwujudan Lokeswara atau Avalokiteswara dalam kepercayaan Buddha Mahayana yang melambangkan sifat welas asih atau kasih sayang, kepedulian. Arca ini diiringi 14 pengikut atau murid Amogapasa. Pada bagian bawahnya terukir 7 ratna berupa lambang-lambang Buddhisme, yaitu stupa, cakra, tara, bodhisatwa, kijang, dan gajah. Pada keempat sisi alas dari Arca Amogapasa terdapat manuskrip. Di prasasti ini dipahatkan 4 baris tulisan dengan aksara Jawa kuno dan memakai 2 bahasa, yakni bahasa Melayu kuno dan bahasa Sangsekerta. Pada lapik arca, Citraleka menuliskan lengkap nama-nama petinggi kerajaan Singosari yang ditugaskan membawa arca tersebut ke Darmasraya. Mereka adalah Rakrian Mahamantri Dyah Adwaya Brahma, Rakrian Sirikan Dyah Sugata Brahma, Samgat Payanan Hat Dipangkadarasa, dan Rakrian Munjbu Wira. Bagian alas dan bagian arca ini ditemukan secara terpisah tempat dan terpaut perbedaan waktu belasan tahun saat di Darmasraya. Setelah ratusan tahun tak diketahui, satu persatu peninggalan kerajaan Malayu dari abad ke-12 itu muncul ke permukaan, diantaranya di komplek Percandian Padang Roco ini. Di sini, saya mulai menapak jejak, mengenali sejarah yang sudah terkuak. Komplek Percandian Padang Roco mulai dieskavasi pada awal tahun 1990-an oleh suaka peninggalan sejarah dan purbakala Batu Sangkar atas informasi masyarakat setempat. Secara keseluruhan, Komplek Percandian Padang Roco terdiri dari 4 candi. 3 sudah selesai digali dan dipugar. Candi yang ditemukan di Padang Roco ini terbuat dari susunan bata, sama dengan candi-candi yang ada di aliran Sungai Batanghari. Salah satunya Candi Muara Takus di Jambi. Kuat dugaan sejumlah peneliti, susunan bata-bata ini lebih banyak digunakan untuk peribadatan rakyat kerajaan Malayu pada saat itu. Candi Padang Roco beberapa waktu lalu telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional yang menegaskan bahwa objek bersejarah ini telah diakui sebagai karya yang merekam jejak peradaban bangsa. Arca Amogapasa ditemukan jauh sebelum kawasan Komplek Percandian Padang Roco ini dilakukan ekskavasi, tepatnya sekitar tahun 1880-an. Arca Amogapasa ditemukan di tempat yang disebut masyarakat Rambahan, dekat Sungai Langsat sekitar 10 km ke arah hulu Sungai Batanghari. Puluhan tahun kemudian, ditemukan bagian alas atau lapik Amogapasa yang menuliskan adanya sebuah kawasan yang disebut Padang Roco. Penemuan Arca Amogapasa dan lapiknya itu menjadi petunjuk yang makin menguatkan fakta-fakta kebesaran Kerajaan Malayu Darmasraya pada tahun 1286 di bawah kepemimpinan Raja Sri Matribuwana Mauliwarma Dewa. Candi Padang Roco ini juga pernah dicatat tahun 1938 dalam laporan Westeneng, seorang kontrolur kebangsaan Belanda.
itu bisa kita lihat dari cerita-cerita dari I Ching misalnya, ya, yang menyatakan bahwa abad ke-7 itu ketika dia berkunjung, ya, itu sudah ada Melayu, ya ini. Nah, jadi Damasraya sesungguhnya adalah termen perkembangan dari sejarah Sriwijaya yang melemah karena serangan kalau tidak salah itu Raja Chola, ya, dari Coromandel India. Nah, di saat itulah muncul Damasraya. Paduka Raja yang mulia, saya membawa petinggi kerajaan Singasari yang ditugaskan datang ke kerajaan Malayu. Saya Rakyat Mahamantri Dia Adwaya Brahma Kebo Anabrang Panduka. Panduka Raja Singosari, Raja Kartanegara meminta kami membawakan sebuah hadiah dari Raja Singosari. Kami menerima dengan senang hati perwakilan dari Kerajaan Singasari. Begitu juga dengan hadiah, kami menerimanya dengan sukacita. Istirahatlah di sini untuk beberapa waktu. Baik Paduka, izinkan kami menikmati indahnya bumi Melayu ini. Nanti saat kalian kembali ke Kerajaan Singasari, bawalah kedua putriku, Dara Petak dan Dara Jingga. Anggaplah ini bukti tangan terbuka kami menerima jalinan persahabatan ini. Sampaikan salamku pada Raja kalian nanti, Kartanegara. Baik Paduka Raja. Amogapasa yang dibawa dalam ekspedisi Pamalayu menjadi bukti arkeologi oleh para arkeolog dan sejarawan. Ekspedisi Pamalayu yang pernah disebut sebagai upaya penaklukan Kerajaan Melayu Darmasraya terbantahkan, merujuk pada sejumlah tulisan yang ada pada arca Amogapasa itu. Nah, yang ketiga itu ya persahabatan itu sendiri. Ya, apa buktinya? Ketika Tribuana Mauliwa Madea itu dikirimi arca Amogapasa. Nah, itu membuktikan sebuah persahabatan, ya, bahwa telah terjadi jalinan yang terbaik antara Jawa dalam hal ini Singosari, ya, dengan Damasraya. Kitab Pararaton menyebutkan bahwa dua putri Raja Mauliwarmadewa, Dara Petak dan Dara Jingga, diutus ikut ke Jawa bersama rombongan petinggi Singasari. Rencananya, dua putri ini akan dinikahkan dengan Raja Kertanegara. Namun saat menuju perjalanan kembali ke Pulau Jawa pada tahun 1292, Raja Kertanegara telah tewas akibat pemberontakan yang dimotori oleh Jayakatwang. Kerajaan Singasari pun telah runtuh dan berada di bawah penguasaan Kerajaan Kediri yang dibangun kembali oleh Jayakatwang. Tapi Jayakatwang kemudian dikalahkan dan dibunuh oleh Raden Wijaya. Wilayah Singasari dikuasai Raden Wijaya saat rombongan ekspedisi Pamalayu kembali. Dara Petak menikah dengan Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi, kemudian mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Pernikahan ini melahirkan anak bernama Jayanegara yang pada akhirnya menjadi Raja Majapahit kedua sepeninggal Raden Wijaya. Sedangkan Dara Jingga, kakak kandung Dara Petak ini, dalam satu versi disebut menikah dengan petinggi kerajaan Singasari, Rakrian Mahamantri Dyah Adwaya Brahma atau Kebo Anabrang, pemimpin ekspedisi Pamalayu. Kemudian melahirkan anak Aditya Warman. Pada tahun 1347, Aditya Warman kemudian kembali ke tanah kelahiran ibunya Suwarna Bumi dan memimpin kerajaan Melayu yang sebelumnya dipimpin kakeknya Mauliwarmadewa. Raja Aditya Warman pula kemudian memindahkan pusat kerajaan Melayu dari Darmasraya ke Tanah Datar
yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Pagaruyung. Arca Bhairawa juga ditemukan pada tahun 1930-an di sekitar komplek Percandian Padang Roco dan disebut sebagian masyarakat Si Roco. Patung batu raksasa dan kini menjadi salah satu koleksi pameran utama di Museum Nasional Indonesia. Arca ini menggambarkan Bhairawa, dewa raksasa dalam aliran Sanskritisme Tantrayana, yaitu pengejawantahan Siwa sekaligus Buddha sebagai raksasa yang menakutkan. Patung batu berukuran tinggi 4,41 meter dan berat 4 ton, serta terbuat dari batu andesit. Konon ceritanya, patung ini dahulu berdiri gagah menghadap ke arah Sungai Batanghari, di pintu masuk melalui sungai menuju pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Dharmasraya. Bhairawa menjadi masterpiece di ruangan utama Museum Nasional di Jakarta. Keberadaannya mencolok di antara ratusan arca yang ada di sana, paling tinggi dan besar. Konon kabarnya, arca Bhairawa adalah yang terbesar di Asia Tenggara sampai saat ini. Arca ini dikaitkan sebagai perwujudan Raja Aditya Warman karena ia adalah penganut Buddha aliran Tantrayana Kalacakra. Baik Amoghapasa maupun Bhairawa dibawa ke Jakarta sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya ke kantor para ilmuwan Belanda berkumpul bernama Batavia Genootschap pada 1937 dan kini menjadi museum nasional. Kerajaan Melayu Dharmasraya diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12 berdasarkan prasasti Grahi. Berpusat di hulu sungai Batanghari dan Dharmasraya merupakan ibu kota Kerajaan Melayu. Aditya Warman adalah salah satu raja pelanjut Kerajaan Melayu Dharmasraya itu. Pada tahun 1347 Masehi, Aditya Warman menambah pahatan aksara pada bagian belakang patung yang dibawa dalam ekspedisi Pamalayu itu. Kemungkinan ia pula lah yang memindahkan arca ini dari Padang Roco ke Rambahan. Pemindahan dan pembubuhan prasasti tambahan ini diduga sebagai upaya Aditya Warman mengukuhkan legitimasi politiknya atas Kerajaan Melayu Dharmasraya. Setelah merunut jejak sejarah Amoghapasa, saya menapaki kawasan Percandian Pulau Sawah. Sebab peninggalan kuno yang ditemukan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 ataupun masyarakat selama ini tidak hanya komplek Percandian Padang Roco, tapi tersebar di sekitar 3 candi yang sudah ditemukan, yakni Candi Pulau Sawah, Rambahan, dan Awan Maombiak. Percandian Pulau Sawah di Dharmasraya juga tak kalah istimewa. Kawasan Percandian Pulau Sawah merupakan situs Buddha tertua di wilayah Dharmasraya beberapa abad sebelum Padang Roco. Situs Pulau Sawah diduga merupakan tempat pemujaan. Besar kemungkinan dikarenakan musibah atau perubahan alam, tempat pemujaan dipindahkan ke Padang Roco. Candi Pulau Sawah membuktikan eksistensi Kerajaan Melayu sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Balai Pelestarian Kebudayaan memperkirakan kawasan percandian sudah ada di lokasi ini sejak abad ke-9, luasnya sekitar 32 hektar. Percandian itu terus berkembang
Sampai masa kemudian situs Rambahan dan Awan Maombiak yang selanjutnya berada di abad ke-13 dan 14 Masehi. Pada situs-situs Pulau Sawah, Rambahan dan Awan Maombiak pernah ditemukan berbagai arca kuno yang berumur ratusan tahun. Arkeolog Bambang Budi Utomo dan kawan-kawan dalam buku Treasure of Sumatra menulis, wilayah kekuasaan Kerajaan Malayu yang lahir setelah runtuhnya Sriwijaya itu meliputi seluruh Sumatera. Percandian Pulau Sawah terletak pada lahan yang cukup landai dan berbatasan langsung dengan aliran Sungai Batanghari. Terbentuk seperti sebuah pulau yang ditanami percandian yang berada di areal kebun karet yang luasnya hampir 2 hektar. Di kawasan percandian Pulau Sawah ini telah ditemukan belasan munggu yang di dalamnya diduga terdapat sisa struktur bangunan. Munggu adalah istilah lokal yang menyebut bukit kecil yang terbentuk karena runtuhan bangunan. Ada sekitar 12 munggu ya, ada 12 munggu di sini, dan dari beberapa penelitian ekskavasi yang kami lakukan, tidak semua munggu yang menyisakan sisa struktur bata itu loh. Ada beberapa temuan yang hanya menyisakan struktur batuan sungai itu loh. Namun demikian bahwa ini adalah sebuah kompleks ya, ada sebuah kompleks yang di dalam kompleks tersebut nanti ada bangunan peribadatannya, kemudian ada bangunan yang diduga bahagian dari rumah biksu atau pendetanya itu. Namun demikian bahwa upaya pelestarian dan penelitian tetap kita lakukan hingga sekarang karena memang ada beberapa bahagian dari narasi situs ini yang masih belum lengkap. Salah satunya adalah berkaitan dengan pertanggalan absolut dari situs Candi Pulau Sawah ini. Nah, sejauh ini temuan yang kami lakukan juga dengan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara, kemudian Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, itu menunjukkan bahwa ada temuan yang berasal dari abad 9 dan 10 itu. Dan juga ada beberapa temuan lain dari temuan keramik yang itu dari abad 8 dan 9 itu. Meski kemudian Raja Aditya Warman memindahkan pusat kerajaan Melayu ke sejumlah lokasi di tanah datar Sumatera Barat, budaya kerajaan di Dharmasraya tetap hidup selama berabad-abad hingga kini. Saat ini terdapat 4 kerajaan yang masih ada dalam budaya masyarakat itu, yakni Kerajaan Pulau Punjung, Padang Lawe, Kerajaan Koto Besar, dan Kerajaan Siguntur. Semuanya berkomitmen menjadikan peradaban yang besar itu menjadi daya tarik daerah ini layak untuk dikunjungi. Silakan masuk. Ya, selamat datang. Mari kita duduk. Iya, kita duduk di sini. Bundo Putri, ini beberapa peninggalan dari kerajaan Siguntur. Iya, Kerajaan Melayupura. Kemudian ada juga Kerajaan Siguntur. Oke. Boleh dijelaskan Bundo ini apa-apa aja peninggalannya? Boleh. Ya, salah satu ini tongkatnya. Ini adalah tongkat raja. Ini yang namanya tongkat Maharaja Diraja. Ini kalau dalam Tambo inilah yang dicari-cari sama orang. Di mana tongkat Maharaja Diraja itu yang turunan dari Sultan Zulkarnain itu. Nah, ini adalah tongkat bawaan dari Sultan Zulkarnain gitu. Nah, ini ya salah satu tongkatnya masih ada. Kalau ini apa, Bun? Nah, ini pegangan raja ini. Dari raja apa kalau boleh tahu? Nah, ini dari Raja Sultan Abdul Jalil Sultan Shah. Nah,
Ini Sultan Abdul Jalil Sultan Shah ini. Berhulu di Solok Selatan, Sumatera Barat, Sungai Batanghari mengalir jauh, lebih 800 km hingga bermuara ke Jambi di hadapan Selat Malaka. Selama berabad-abad, sungai terpanjang di Pulau Sumatera itu telah memberi arti besar bagi kehidupan manusia dan pembangunan peradaban wilayah yang dilaluinya. Mulai dari Darmasraya di Provinsi Sumatera Barat hingga ke Muaro Jambi, bukti kejayaan di masa lalu itu masih membekas hingga kini. Sisa-sisa sebuah kerajaan yang menandingi kebesaran Sriwijaya dan Majapahit yang masih terkubur, muncul dan terus terungkap ke permukaan. Upaya merevitalisasi peradaban tua, warisan sejarah Darmasraya Sumatera Barat yang masih banyak terkubur itu terus berproses. Seperti penyelamatan sisa peradaban yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Penggaliannya akan menentukan langkah panjang bagi Darmasraya dan juga Indonesia. Arca Amogapasa, hadiah dari bumi Jawa untuk bumi Melayu atau Sumatera, adalah bukti bahwa persahabatan dan kehidupan harmonis itu sudah ada sejak dulu. Jika memang persatuan dan kesatuan sudah membudaya sejak dahulu kala, lantas mengapa saat ini kita sibuk melihat perbedaan dan melupakan persamaan? Dari Suwarna Bumi untuk Pesona Indonesia.